Assalamualaikum. Maaf, dengan siapa? Aku Kidarman. Kidarman. Aku Kidarman. Kenapa ngundang saya kemari? Aku merene. Marco aku diutus karo guru besarku ke Gunung Mayit. Guru besar kamu dari Gunung Mayit. Siapa nama guru besar itu? Gue ndak perlu ngerti siapa guru besarku. Sing harus gue ngerti. Aku diutus karo guru besarku merene. Kon mateni awakmu. Ingin membunuh saya. Alasannya kenapa? Alasannya kabeh spiritual sing melu campur urusan dukun bakal diberantas karo guru besarku kabeh. Oh gitu. Jadi semua spiritual mau dihabisi sama guru besar kamu gitu. Kamu datang dari Gunung Mayit. Di mana Gunung Mayit itu? Orang kaya gue ngerti. Oh gitu. Ya teman-teman, saudara-saudaraku. Jadi dia ini datang dari Gunung Mayit. Jadi kamu diutus dari Gunung Mayit ke sini. Aku diutus karo guru besarku ke Gunung Mayit. Cuman kamu nggak mau ngasih tahu di mana Gunung Mayit itu. Nah emang gue iso ngalane aku bakal tak kayak ngerti. Emang Gunung Mayit itu di mana itu? Apa tempat apa itu sebenarnya? Gunung Mayit itu tempat dukun penumbalan. Marco dijuluki Gunung Mayit. Marco gunung iku gunung panumpal. Para dukun akeh sing numpang kono. Oh, Gunung Mayit itu sebuah tempat gunung gitu, yang dijadikan tempat penumbalan para dukun. Benar. Oh, berarti dukun ini banyak yang numbalin di situ. Ya, Tuh numbalin untuk apa? ya wis mesti ku keilmuan sing arep diijiku. Oh gitu, tempat orang-orang mencari ilmu. Jadi tumbalnya ada di situ gitu. Ya teman-teman ya, jadi Gunung Mayit ini letaknya dia nggak mau kasih tahu teman-teman. Cuman nanti saya akan selidiki di mana letak Gunung Mayit ini teman-teman. Ya. Jadi dia ini menemui saya di sini atas perintah dari guru besarnya yang ada di Gunung Mayit. Gunung Mayit ini sebuah tempat, sebuah gunung yang dijadikan mereka untuk tempat penumbalan, tempat sesembahan teman-teman. Dijadikan para dukun ini menumbalkan, itu ada di sana teman-teman ya. Menumbalkan orang itu ada di sana teman-teman. Jadi ini sama, kayaknya sih sama seperti di Gunung Santet ya. Tetapi saya nggak tahu dalam ini seperti apa, gunungnya seperti apa kita belum tahu teman-teman. Ya, dan nanti kita akan selidiki dulu. Nanti saya mau lihat dulu mau dia ini apa. Terus mau kamu gimana? Ya wis mesti gelem aku mateni awakmu. Oh, mau bunuh saya? Coba saja buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh, tapi sampai Bismillahirrahmanirrahim. Inna qulqatil bil syari ma khalaq la haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Gunung Mayit. Saya baru dengar tempat ini teman-teman. Bahwasannya memang benar ada Gunung Mayit itu atau tidak ya. Intinya kita semua baru dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingin tahu sebenarnya dulu teman-teman. Tempat ini mau dijadikan tempat apa sih sebenarnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Baik kalau mengalah.
La haula wala quwata illa billah. Buktikan saja ilmu kamu. Subhanallah. Subhanallah. Aku ora bakalan kalah. Aku harus kembali ke keluarga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Allah. Allahu Akbar. Ya, teman-teman. Saya akan coba dulu untuk kunci badannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allahu Akbar. Ya, kita akan kunci badannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli. Allahu Akbar. Ya teman-teman, ini saya dapat informasi baru hari ini ya. Baru saya dengar ada sebuah tempat yaitu Gunung Mayit, teman-teman. Nanti saya akan coba selidiki di mana sebenarnya tempat ini ya. Apa mungkin masih di sekitar sini atau bukan, teman-teman ya, atau memang jaraknya cukup jauh. Nanti kita akan coba cari tahu di mana sebenarnya letak Gunung Mayit ya. Nanti kan pasti ada yang berkomentar tahu di mana letak Gunung Mayit itu di mana ya. Mungkin ada yang menghubungi saya langsung begitu nantinya ya. Jadi dia ini diutus oleh guru besarnya, teman-teman. Saya nggak tahu nama guru besarnya siapa ya. Gunung ini sebenarnya dijadikan untuk apa, saya nggak tahu, teman-teman ya. Ataukah kita akan kembali ke gunung lagi seperti dulu, teman-teman. Saya mencari guru besar dulu, teman-teman ya. Pengejaran saya ada 5 bulan, teman-teman, untuk mengejar seseorang yang bernama Ki Gondo ini, teman-teman ya. Jadi begitu, saya akan selidiki dulu di mana sebenarnya Gunung Mayit ini, teman-teman. Kalau memang banyak dukungan, saya akan coba cari, teman-teman, tempat itu ya. Jadi dia ini datang disuruh guru besarnya untuk membunuh saya, begitu. Dan juga dia tadi mengatakan Gunung Mayit ini dijadikan tempat sebagai tempat penumbalan para dukun-dukun. Jadi mungkin di sana banyak dukun, teman-teman. Nanti saya akan coba selidiki dulu. Yang jelas semua itu membutuhkan waktu ya. Dan juga teman-teman yang belum paham masalah pemagaran nih ya, saya sebutkan dulu. Pemagaran itu yang sebenarnya dari saya ada 3, teman-teman ya. Pemagaran tingkat menengah, tingkat tinggi, bahkan satunya lagi. Kenapa saya tidak pernah sebutkan di dalam YouTube, teman-teman? Karena sangat jarang sekali orang yang memang bisa atau mampu untuk menggunakan pagar itu, teman-teman. Begitu ya. Dari ratusan ribuan pasien saya, hanya beberapa orang saja yang memang mampu untuk memagari tempat itu ya. Memagari istilahnya di atas pagar tingkat tinggi. Kenapa saya katakan pagar tingkat tinggi? Kalau pagar tingkat tinggi itu sudah cukup, teman-teman. Sebenarnya sudah cukup. Tapi tergantung, kita lihat lagi, tergantung santetnya. Pagar tingkat tinggi asma kurung itu ya, semacamnya itu juga. Itu kita lihat juga serangannya. Jadi
banyak orang yang tanya kepada saya, hanya sekedar tanya, mereka ingin tahu. Saya jelaskan seperti itu. Semua ilmu pasti ada tingkatan. Di atas ilmu masih ada ilmu lagi, begitu. Begitu ya. Jadi semakin kita tinggi ilmu kita, semakin tinggi pula pagar kita, teman-teman, begitu. Jadi kalau pagar tingkat menengah itu gunanya untuk mampu menahan apa saja. Pagar tingkat tinggi itu udah bisa menahan apa saja. Itu nanti teman-teman coba hubungi saya, nanti saya jelaskan. Karena kalau saya jelaskan di YouTube sini, ya itu rata-rata nanti orang salah tangkap lagi. Kayak kemarin saya udah jelaskan masalah pagar diri ini, teman-teman ya. Saya tidak pernah menyebutkan di video saya masalah pagar dari yang lebih tinggi daripada tingkat tinggi, teman-teman ya. Apa sebenarnya pagar itu, pagar apa sebenarnya? Kok bisa dikatakan pagar di atas tingkat tinggi ya? Itu jarang sekali orang yang menggunakan, yang memang siap untuk menggunakan, teman-teman. Semua pagar dari saya, semua penglaris dari saya, pandangannya tetap sama. Sebenarnya pandangan tetap sama. Semakin kita asah pisau kita, semakin tajam pisau kita. Itu contoh ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah dipagari, jadi ibadah kita jangan sampai tinggal, teman-teman. Semakin kita ibadah kita kuat, semakin juga pagar itu akan tajam. Itu sudah ada beberapa orang yang membuktikan, dan sudah ada yang melihat pagar itu, teman-teman ya. Ini menurut cerita dari orang yang saya pagari, bukan menurut dari saya. Jadi beliau udah saya pagari, tapi beliau bisa melihat pagar itu. Itu luar biasa, teman-teman ya. Saya katakan jarang orang yang memang bisa melihat. Karena apa? Mereka tidak akan mampu. Bukan saya merendahkan, karena pagar di atas tingkat tinggi ini jarang yang orang menggunakan dan jarang orang yang tahu, benar-benar tahu, teman-teman. Bukan hanya santet, bukan hanya goib, teman-teman, tetapi dari serangan fisik pun dia tidak akan mampu. Itu ya sedikit bocoran dari saya. Karena saya tidak pernah mau menyebutkan masalah hal-hal seperti itu. Kalau secara pribadi saya akan jelaskan, tetapi kalau secara umum seperti ini saya tidak akan jelaskan, teman-teman, karena sifat saya ini kalau ada orang keperluan tidak mungkin saya buka di publik ya. Jadi saya selalu menjaga privasi seseorang, teman-teman. Contoh, orang ingin berobat kepada saya, itu tidak mungkin saya buka di YouTube, tidak mungkin saya buka di video siapa dia, ini namanya, itu namanya, tanpa seizin pasiennya, teman-teman. Jadi semua itu saya jaga privasi, karena setiap orang mempunyai masalahnya sendiri, teman-teman, mempunyai urusannya sendiri, teman-teman. Tidak ada hak orang wajib tahu, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Saya selalu menjaga privasi seseorang. Tetapi kalau beliau ingin, biasanya ada juga orang yang ingin ngomong, coba Ustadz ditampilkan aja di YouTube sebagai pembelajaran orang juga, biar orang juga tahu, agar orang ini berhati-hati, jangan seperti saya. Ada juga seperti itu, teman-teman ya. Dulu udah pernah saya sampaikan, saya sudah pernah mengatakan masalah-masalah seperti itu, begitu ya. Jadi setiap manusia, setiap orang itu mempunyai masalah dan urusannya masing-masing, teman-teman. Saya hanya perantara, bukan saya merasa hebat. Saya hanya perantara di sini, teman-teman. Semua itu tergantung dari Allah ya. Saya hanya berdoa kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah. Tidak memakai apapun selain kekuatan doa. Oke ya. Itu penjelasan saya dari situ. Untuk pagar tingkat menengah, pagar tingkat tinggi, dan pagar, ada satu lagi pagar yang memang jarang orang gunakan, karena itu sangat kuat sekali, lebih tinggi daripada tingkat tinggi, teman-teman ya. Itu tidak bisa saya sebutkan di umum, di publik, walaupun banyak orang yang meminta di WhatsApp saya untuk menyebutkan sebenarnya pagar apa itu, teman-teman. Kalau teman-teman kalau ada yang tanya baru saya jawab, kalau nggak ada yang tanya nggak akan saya jawab, teman-teman. Itulah rata-rata yang menggunakan adalah pengusaha besar, teman-teman. Pagar di atas pagar tingkat tinggi, begitu ya. Maupun pagar diri juga, teman-teman. Itu satu, sama, teman-teman. Tapi tingkat kekuatannya sama kuatnya, teman-teman, begitu ya. Tapi dibandingkan pagar tingkat tinggi dan pagar tingkat menengah, tidak akan ada apa-apanya, begitu. Oke ya. Saya akan coba buka kunciannya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar.
akbar Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ayo, nanti setelah ini kamu panggil guru besar kamu, suruh temui saya. Apa mau dia sebenarnya? Oh, rasa gampang itu. Nanti kamu sampaikan saja. Ilmu kalian tidak ada apa-apanya depan saya. Ini untuk memancing mereka keluar, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kuasa. Allahu akbar. Ya, saya akan lumpuhkan dia, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu bi isnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu ma huwa ya Allah. Inna ma fayakun. Allahu akbar. Ya, teman-teman, tadi saya mengatakan itu sebagai kalimat pancingan saya agar dia menyampaikan kepada gurunya, begitu ya. Jadi bukan seolah-olah saya ini merasa kuat, tidak, tapi setiap orang mempunyai caranya masing-masing untuk memancing dukun ini keluar, ya. Setiap orang mempunyai caranya masing-masing untuk melumpuhkan para dukun, teman-teman. Oke ya, teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan coba selidiki sebenarnya tempat apa Gunung Mayit ini, ya. Siapa nama guru besarnya? Kalaupun memang banyak dukungan dari teman-teman, saya akan coba jalan, teman-teman, ya. Kita akan coba cari tahu dan kita akan coba datangi tempat itu, teman-teman, ya. Tapi sebelumnya saya mohon doa dan dukungannya saja, teman-teman. Ya, selalu tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Oke, mungkin sampai sini dulu. Jika teman-teman ingin konsultasi, tanya-tanya masalah apapun itu atau masalah minyak bidara, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Adi Prana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.